Halo semuanya, langsung aja kita mulai ya. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri sesuatu yang ya tiap hari nemenin kita, tapi mungkin jarang banget kita sadari seberapa besar kekuatan aslinya. Kita lagi ngomongin soal efek psikologis dan fisiologis dari musik. Ya musik, ini bukan sekedar lagu latar pas kita lagi nongkrong di kafe atau jalan-jalan di mall loh, tapi ini soal gimana rentetan nada itu bener-bener bisa ngubah susunan kimiawi tubuh kita, ngebentuk kepribadian, bahkan nyembuhin trauma klinis. Keren banget kan? Siap buat ngeliat playlist kamu dengan kacamata yang beda banget? Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan pertama nih buat kamu. Mengapa kita mendengarkan lagu sedih saat patah hati? Jujur aja deh, kita semua pasti pernah ngelakuin ini kan? Kalau dipikir pakai logika sih, pas kita lagi sedih atau abis putus cinta, harusnya kita dengerin lagu yang ceria dong biar semangat lagi. Tapi kenyataannya, nggak gitu. Kita malah ngelakuin hal yang bener-bener berlawanan sama insting. Kita sengaja masang lagu galau dari Adele atau lagu sendu lainnya, terus nangis sesenggukan. Kenapa sih otak kita malah milih jalan yang bikin tambah sedih itu? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, misteri di balik lagu sedih. Sebenarnya ada penjelasan ilmiah di balik kebiasaan galau kita tadi. Dan ini sekaligus matahin mitos kalau lagu melankolis itu cuma bikin kita makin depresi. Nggak gitu teman-teman. Jadi di dalam psikologi sosial, musik sedih itu ibarat semacam garpu tala emosional. Tahu garpu tala kan? Alat yang kalau dipukul bakal ngeluarin getaran dengan frekuensi tertentu. Nah, pas kita lagi rapuh, lagu sedih itu memantulkan nada atau frekuensi yang sama persis dengan situasi perasaan kita. Musik itu bergaung bareng kita. Hasilnya, emosi kita jadi tervalidasi. Lirik-lirik sedih itu seolah-olah jadi teman yang nepuk pundak kita sambil bilang, aku ngerti kok perasaanmu, kamu nggak sendirian. Plus, ada juga nih konsep yang namanya perbandingan sosial ke bawah. Intinya, kadang kita merasa sedikit lebih lega pas nyadar kalau si penyanyi di lagu itu, ya nasibnya lebih tragis dari kita. Tapi tunggu, bukan cuma soal psikologis aja nih, biologinya jauh lebih gokil. Ini bagian favorit saya. Kenalin, hormon prolaktin. Jadi gini, pas kamu lagi dengerin melodi yang menyayat hati, kamu tuh sebenarnya lagi ngeprank otak kamu sendiri. Otak bakal nangkep sinyal kesedihan dan langsung ngelepasin hormon prolaktin ini buat nyiapin tubuh ngadepin semacam trauma atau kejadian buruk. Tapi, dan ini letak keajaibannya, kejadian buruk itu nggak pernah benar-benar terjadi. Lagunya selesai dan ancamannya hilang. Akhirnya tubuh kita malah dibanjiri sisa-sisa hormon yang ngasih efek super nyaman, lega, dan katarsis yang luar biasa. Cerdas banget kan tubuh kita ini? Sekarang, kita lanjut ke bagian kedua. Cara musik meretas otak. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Kita ngintip ke balik layar. Masuk ke dalam mesin neurologis mikroskopis di kepala kita. Di sana ada yang namanya sistem limbik dan amigdala. Bayangin aja otak kamu itu sebuah perusahaan raksasa. Nah, kedua bagian ini adalah ruang kontrol utamanya, khusus buat ngurusin emosi. Gimana caranya getaran udara dari speaker bisa bikin kita nangis atau ketawa? Ternyata, musik itu punya semacam tiket VIP langsung ke area ini. Begitu gelombang suara masuk ke kuping, dia nggak cuma diproses sebagai informasi logika aja, tapi langsung diterjemahin jadi emosi mentah di sistem limbik ini. Makanya, mood kita bisa berubah cuma dalam hitungan detik gara-gara dengerin intro lagu doang. Terus, apa yang terjadi pas tombol di ruang kontrol tadi ditekan? Otak kita bakal ngeracik apa yang saya sebut sebagai koktail kimiawi musik. Kalau musiknya ceria, boom, ada ledakan dopamin, hormon yang bikin kamu ngerasa senang, optimis, dan semangat 45. Di sisi lain, musik yang lembut bakal micu oksitosin, bikin kita ngerasa tenang dan terhubung. Dan yang paling penting nih buat kita-kita yang hidup di zaman serba sibuk, musik udah terbukti secara klinis bisa mangkas kadar kortisol alias hormon stres dengan instan. Jadi secara harfiah, musik itu kayak apotek alami yang ada di dalam kepala kamu sendiri. Yang bikin makin geleng-geleng kepala adalah gimana struktur sebuah lagu itu ternyata bisa jadi jalan pintas atau cheat codes buat ngatur mood kita. Misalnya gini, kalau ada lagu yang pakai teknik legato, alias nadanya nyambung terus nggak putus-putus, ditambah tempo yang lambat. Wah, itu bakal langsung nekan tombol kesedihan atau ketenangan di otak. Sebaliknya, kalau pakai teknik staccato yang nadanya patah-patah dan temponya cepet, itu bakal memicu kegembiraan, atau kalau volumenya gede banget, bisa memicu kemarahan. Bayangin aja, para musisi di luar sana sebenarnya lagi asik mencet-mencetin tombol saraf di tubuh kita cuma lewat tempo dan cara mereka mainin nada. Nah, masuk ke bagian ketiga nih. Musik membentuk kepribadian kita. Tadi kan kita udah bahas gimana musik ngubah mood sesaat kita. Tapi sains bilang kalau dalam jangka panjang, playlist favorit kamu itu sebenarnya ikut mahat identitas permanen kamu loh.
Ada sebuah studi klasik dari Rentrow dan Gosling yang meneliti ini. Mereka nemuin kalau orang yang pikirannya sangat terbuka alias open-minded biasanya suka banget sama genre musik yang variatif dan kompleks. Terus, buat mereka yang ekstrovert, ya pasti nebaknya gampang lah ya. Mereka biasanya konsisten nyari musik yang energik, kayak pop, dance, atau hip-hop. Tapi ingat, ini bukan sekedar cerminan diri aja. Ini tuh jalan dua arah. Kalau kamu dengerin suatu genre terus-menerus, itu pelan-pelan bahkan memperkuat karakter-karakter tadi di dalam diri kamu. Kok bisa gitu ya? Jawabannya ada di teori pembelajaran sosial dari Albert Bandura. Teorinya masuk akal banget. Kita sebagai manusia itu kan pada dasarnya belajar lewat cara ngamatin dan niru. Nah, pas kamu mutar satu lagu berulang-ulang sampai hafal, kamu tuh nggak cuma nyerap melodinya aja. Sadar nggak sadar kamu lagi masukin nilai-nilai dari liriknya, cara pandang si penulis, bahkan gaya hidup musisi idola kamu itu ke dalam otak. Seiring berjalannya waktu, semua elemen itu bakal meresap dan, tanpa kamu sadari, mulai ngegeser cara kamu bersosialisasi dan mengekspresikan diri. Keren, tapi agak ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Oke, kita sampai di bagian keempat sekaligus bagian terakhir yang paling menyentuh. Terapi musik untuk penyembuhan. Setelah tahu seberapa dahsyatnya musik bisa ngeretas otak dan ngebentuk kepribadian, nggak heran dong kalau dunia medis akhirnya pakai ini secara profesional. Di titik ini, musik udah jauh melampaui fungsinya sebagai hiburan. Dia berubah jadi alat medis yang benar-benar ngubah hidup orang. Kalau kita lihat sejarahnya, praktik luar biasa ini tuh berakar dari masa pasca Perang Dunia Kedua. Waktu itu banyak musisi lokal yang mulai datang ke rumah sakit buat nyanyi di depan para veteran perang yang kena trauma fisik dan mental berat. Dan coba tebak hasilnya? Para dokter dan perawat sampai kaget ngelihat perbaikan kondisi fisik dan emosional para tentara ini yang kerasa banget. Dari situlah pihak rumah sakit mulai resmi mempekerjakan terapis musik. Dan yup, begitulah awal mula lahirnya praktik klinis modern ini. Terus, kebayang gak sih sesi terapinya kayak apa? Pastinya bukan cuma duduk diam sambil dengerin radio ya. Terapis yang bersertifikat tuh punya langkah-langkah yang terstruktur. Biasanya, mereka bakal mulai dengan nyari dan muterin lagu-lagu nostalgia masa lalu pasien. Tujuannya apa? Buat ngebuka saluran emosi yang mungkin udah lama mampet. Abis itu, pasien bahkan diajak berimprovisasi, entah itu nabu drum atau main piano. Santai aja, ini bukan buat nilai bakat mereka kok. Ini murni buat komunikasi nonverbal. Dan di tahap akhir, kadang mereka dibimbing buat nulis lirik sendiri sebagai bentuk katarsis atau pelepasan atas trauma yang selama ini terpendam. Dan jujur aja, aplikasi medisnya ini luar biasa mendalam. Terapi ini dipakai buat nanganin depresi berat, ngebantu anak-anak autis buat ningkatin kemampuan komunikasi sosial mereka, sampai ngebantu pasien yang otaknya rusak gara-gara stroke. Tapi, yang paling bikin merinding dalam artian positif ya, adalah efeknya buat pasien Alzheimer dan demensia. Ternyata, memori tentang musik itu disimpan di area otak yang beda dari memori-memori lainnya. Sering banget kejadian, pas mereka dinyanyiin lagu kenangan lama, keajaiban terjadi. Lagu itu bisa secara magis ngebangunin ingatan dan kesadaran emosional mereka, mengembalikan mereka ke orang-orang yang mereka cintai, walau mungkin cuma buat sementara waktu. Luar biasa banget. Semua hal magis itu dirangkum dengan sangat sempurna dalam kutipan brilian ini. Musik bukan cuma hiburan, tapi mesin waktu emosional. Kata-kata ini benar-benar merangkum semuanya. Musik itu punya kemampuan buat nerobos logika dingin di kepala kita, nyelinap masuk ke alam bawah sadar, dan ngebuka pintu ke kenangan-kenangan terdalam kita. Musik bisa narik kita balik ke masa lalu, dan di saat yang sama nyatuin kita dengan orang-orang di sekitar kita saat ini. Nah, setelah ngeliat gimana rentetan nada ternyata bisa ngacak-ngacak hormon kamu, mahat karakter kamu, sampai nyembuhin luka mental terdalam, saya mau kamu cek aplikasi pemutar musik kamu sekarang juga. Lewat kacamata neuroscience yang baru ini, coba tanyain ke diri sendiri. Jadi, apa isi playlistmu hari ini? Karena sadar atau enggak, apapun yang lagi kamu dengerin, itu lagi ngebentuk siapa kamu hari ini, dan bakal jadi siapa kamu besok. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, dan selamat mendengarkan.